Saya ingin bertanya beberapa hal, Bu. Ya, iya, Eh, silakan. untuk kali ini, yang kesekian kalinya datang ke Indonesia, tujuannya apa? Oh, tujuan. Kali ini kebetulan saya diberi kesempatan untuk menghadiri acara peringatan 1 abad NU di Surabaya. Maka saya datang ke Surabaya dan sedikit memperpanjang di acara di Indonesia. Jadi saya berkunjung ke Malang dan di Jakarta. Menurut Ibu, kenapa merasa penting untuk menghadiri 1 abad NU ini? Oh, ya, Apakah ada semacam alasan khusus karena Ibu juga meneliti tentang NU? iya betul. Jadi NU saya lihat walaupun awalnya organisasi tradisionalis, memang apa namanya berdasarkan fikih dan berperspektif apa namanya mengikuti perkembangan zaman. Jadi memang dalam era globalisasi ini perlu hukum Islam diinterpretasi sesuai dengan zaman. Dan untuk masalah halal juga sangat membutuhkan dukungan dari NU. Dan permasalahan yang timbul di Jepang ini saya rasa perlu dukungan dan bantuan dari Indonesia, terutama dari NU, supaya permasalahan bisa diselesaikan, diatasi dengan mengikuti ajaran Islam yang sebenarnya. Saya pandang sistem sertifikasi halal selama ini yang berkembang sampai mengandalkan teknologi sains yang sangat detail itu malah menimbulkan banyak masalah di negara-negara minoritas Muslim, terutama di Jepang. Maka saya ingin datang ke Indonesia ini menghadiri acara tersebut. Saya ingin memakai kesempatan sebagai kesempatan untuk menyampaikan permasalahan di Jepang. Walaupun saya bukan pembicara, tapi bisa kenal dengan orang-orang yang hadir di sana. Kira-kira apa masalah yang krusial Mengenai masalah halal. mengenai halal ini di Jepang? Oke. Jadi belakangan ini negara-negara mayoritas Muslim, saya nggak sebutkan nama negaranya, Ya. tapi membuat standar halal yang sangat jauh lebih tinggi daripada standar basic standar yang requirement yang diajarkan Persyaratannya. oleh ajaran Islam. Jadi standar yang sangat tinggi yang ketat itu misal tidak memperbolehkan menyediakan menu halal di resto yang masih menyediakan menu babi. Ini sangat berat di Jepang karena banyak sekali restoran. Jadi Muslim itu sangat minoritas di Jepang, tidak sampai 0,2%. Jadi restoran tidak bisa lepas dari menu babi karena di sana daging babi itu murah dan terkenal banyak gizi. Jadi yang realistis itu walaupun restoran biasa tapi ada menu halal dengan melindungi dengan mencegah kontaminasi. Jadi tadi Ibu bilang bahwa ada restoran di Jepang dalam rangka menyesuaikan dengan halal. Mereka membagi 2 restoran itu. Restoran yang melayani khusus halal. Tidak. Nah, Jadi, gimana? Kalau di Malaysia atau Singapura ada restoran yang membedakan dapur, tapi di Jepang itu restorannya kecil, dapurnya kecil, jadi hanya satu. Tapi dengan manajemen membedakan talenan dan pisau dan sebagainya, menyediakan menu halal. Itu diakui oleh lokal masjid seperti Fukuoka Masjid. Dibolehkan. Dibolehkan. Imam Masjid Fukuoka dari Libya, juga mantan ketua Japan Islamic
center juga mengambil hadis sahih. Memang kalau mencuci dengan bersih bisa dipakai. Yang tidak membolehkan siapa? Fatwa dari mana? Saya belum sampai meneliti fatwanya, tapi negara apa boleh saya sebutkan? Silakan disebut, tidak apa-apa. Kalau Malaysia standar itu tidak memperbolehkan jadi memproduksi produk halal dan non halal di bawah satu atap. Ini memberatkan masyarakat Jepang. Kenapa di Jepang ini di supermarket seperti Aeon atau supermarket besar dan juga kecil belum ada bento halal misal. Saya coba telepon ke kantor pusat mengkonfirmasi atau pertama minta bisakah menyediakan bento halal. Mereka jawab mereka ingin membuat, tetapi setelah tahu tidak boleh memproduksi halal dan non halal di bawah satu atap, mereka berkesimpulan kami tidak sanggup, kata mereka. Tidak sanggup memproduksi bento tadi. Jadi 7-Eleven sempat menjual halal bento di sekitar Asakusa. Sampai sekarang dijual atau tidaknya saya enggak konfirmasi. Tapi ketika saya konfirmasi, bento itu diproduksi oleh perusahaan yang menyediakan flight meal. Jadi pesawat. Jadi untuk pesawat memang ada perusahaan yang menyediakannya. Tapi satu perusahaan tidak bisa di seluruh Jepang. Itu permasalahan. Kalau lembaga fatwa Indonesia membolehkan tidak? Indonesia yang satu atap tadi. Halal Assurance System 23000 masih memperbolehkannya. Maka saya ingin Indonesia berperan lebih dominan dan bisa menyelesaikan masalah-masalah di Jepang dan negara-negara lain. Untuk berperan lebih dominan, apa yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan Islam di Indonesia, terutama lembaga fatwa seperti MUI, Muhammadiyah, NU? Ya, jadi sekarang ini ada paling tidak 13 badan halal di Jepang. Kalau masakan yang kecil-kecil lebih dari 13. Dan 7 di antaranya memiliki MOU dengan Malaysia. Jadi mereka itu harus tunduk pada standar mereka. Kalau sangat takut menggunakan standar ganda, kalaupun ada yang memakai standar ganda itu dituding sebagai badan halal yang kurang terpercaya, riskan bagi perusahaan. Itu permasalahan. Jadi yang saya harapkan itu sekarang saya sedang bekerja sama dengan teman-teman berusaha untuk membuat Jepang Domestic Halal Standard, Jepang Standard yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan budaya masyarakat setempat. Jadi standar itu ingin diakui oleh Indonesia, seperti MUI, BPJPH, dan kalau dapat dukungan dari KBRI misalkan, 30% dari masyarakat atau jumlah Muslim di Jepang itu orang Indonesia. Oke. Berikutnya 10% Pakistan, 10% Bangladesh. Yang lainnya lebih sedikit lagi. Jadi 30%, paling tidak ada 30% orang Indonesia. Dan yang berwarga negara Jepang juga ada, tapi kebanyakan keturunan dari orang Indonesia Pakistan itu. Ketika saya naik haji, rombongan dari Jepang itu banyak yang Indonesia, Pakistan, Bangladesh. Orang Jepangnya sangat sedikit. Pemirsa sekalian, Ibu Satomi Ogata ini seorang muslimah. Sejak tahun berapa, Bu? Masuk Islam? 2001. Tadi Bu di permulaan mengatakan bahwa sebetulnya pendekatan saintifik tentang makanan, minuman itu justru lebih mempersulit persoalan halal.
dibandingkan dengan pandangan yang tradisional. Benar. Mengapa demikian, Ibu? Jadi kalau fikih Islam yang tradisional itu sangat komprehensif menurut saya. Jadi walaupun misal seingat saya dalam satu tambak garam masuk anjing mati di situ juga garamnya enggak jadi haram, tapi sudah anjingnya udah berubah jadi zat yang udah bukan anjing lagi, jadi dianggap halal. Dan ikan-ikan dari laut semuanya halal walaupun makan bangkai daging dari babi atau bangkai manusia, itu ikan itu halal. Tetapi ketika halal sains itu dipakai untuk halal dan mereka misalnya apa? Teknologi menemukan DNA dari dari minuman makanan ataupun daging itu jadi PCR test itu sangat sensitif. Saya tahun lalu menemukan satu artikel kebetulan saja ketika saya menemukan, jadi manusia ini sekarang punya teknologi yang sangat canggih, bisa mencium DNA dari udara yang kita hirup. Walaupun ratusan meter jaraknya dari zoo, kebun binatang, binatang-binatang yang ada di sana itu kecium lewat udara. Jadi kalau teknologi itu diterapkan untuk PCR testnya untuk makanan halal, makanan halal yang ada di meja bersamaan dengan menu babi, ya tentu kena. Ya. Dan mungkin kalau manusia mempersoalkan sampai sedetailnya itu, Muslim tidak bisa menghirup udara yang bersamaan dengan karyawan non Muslim atau nggak bisa melancong ke negara non Muslim. Atau, juga di Indonesia juga ada Chinatown atau nggak bisa. Iya. Karena semua udaranya penuh DNA haram ya. Naik pesawat harus pesawat halal begitu. Jadi tidak konsisten, tidak itu membuat manusia jadi munafik menurut saya. Pasti buntu jalannya kalau memuja-muja sains juga itu bisa dibilang apa istilahnya, bukan istilahnya ya, menyembah selain Tuhan itu ya. Ya, musyrik ya terhadap ilmu pengetahuan. Ya, betul.